sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan saliha wa hadana ila siratihil mustaqim wal aqibatu lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Falaqad anzalallahu hadhil ayata fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lillazina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Tiada tobat yang wajib atas Allah, menerimanya melainkan dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan. Thumma yatubuna min qarib, lalu mereka bertaubat dengan segera. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima, karena sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan bijaksana. Ini terjemahnya 2 ayat tapi Qur'annya 1 ayat. Hadirin ikhwati iman, ini kebetulan banyak yang harus ditulis nih di bor. Mungkin nanti saya harus minta bantuan nih, lantaran ia cangkeng rada ngajepret ya. Ada kesaki-aki teh lah. Jadi aya we nu karasa. Innamat taubah, sesungguhnya taubat itu alallahi, wajib bagi Allah menerima. Allah mewajibkan untuk diterima nih taubat. Lilladzina ya'maluna su'a, bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan, kejelekan, bijahalah, atas dasar kebodohan. Sebetulnya pernah saya terangkan bahwa taba yatubu taubah asluhu an-nadamah. Tidak boleh tidak, pada taubat itu harus didasari suatu penyesalan. Mengapa harus didasari oleh suatu penyesalan? Karena tidak ada yang berbuat kesalahan kecuali bijahalah, pasti atas dasar kebodohan. Nah ini memaknai kebodohan ini, al-jahlu was-safhu. Jadi at-taubah masdaruhu an-nadamah. Taubat itu harus dari suatu penyesalan. Menurut ibu bapak, apa sebabnya orang menyesal? Nah gitu kan? Naon sababna ari jalma teh make bisa kaduhung? Naon sababna? Karena dia tahu dan mengerti. Iya kan? Kalau tidak tahu, tidak mengerti, rek kaduhung belah mana, Pak? Mau menyesal dari apanya? Dengan demikian kita harus cari tahu apa makna lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan itu bijahalah, disebabkan jahalah. Al-jahalah kan di kita sering diartikan bodoh, diartikan tidak tahu. Justru jahalah itu yang paling pokok dia tahu, tetapi ada bagian-bagian yang dia tidak tahu atau terlupakan.
Dan tidak ada seorang pun yang melakukan kejahatan dan ia sudah berilmu. Sebab kalau yang tidak berilmu sama sekali itu namanya bukan jahalah, Pak. Itu sama sekali dia ghair alim, tidak tahu sama sekali. Mengapa jahiliyah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Jahiliyah, iya kan? Mengapa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tahu. Coba, siapa yang bodoh tentang hal ini? Saya sering memberikan ibroh seperti ini. Ada orang jalan-jalan di gunung, lihatlah dia batu yang besar. Wah, ini batu beda dari biasa nih, begitu kan? Artinya dia berpikir, Pak, sedang membanding-bandingkan batu itu dengan batu-batu yang sebelumnya dia lihat. Ini istimewa nih batu nih. Begitu lihat warnanya juga lain, hitam legam. Jadi cek orang mah batu hidung atau batu hitam. Bahasa Arabnya apa? Hajar, ada hajar aswad. Itu salah kan? Sebab hajar aswad adalah batu hitam. Lalu berpikir dia, ini harus diapakan? Karena dia bukan orang biasa yang bisa berpikir, tidak mungkin batu sebesar ini dipindahkan ke bawah kecuali mencari bantuan dari orang lain. Itu kan kecerdasan namanya, Pak. Berarti dia bisa berpikir, bahkan bisa membedakan ini batu dan ini barang-barang lainnya. Setelah itu diangkut beramai-ramai turun ke bawah di tempat yang menurut mereka bagus. Setelah itu diskusi mereka. Antar siapa? Antar orang yang punya akal, Pak. Ya kan? Lalu didatangkanlah ahli pahat. Dia lebih pintar lagi. Selain berakal, dia pun cakap untuk membuat patung. Ya kan ya? Dibuatlah patung sedemikian rupa, tak iya celina, Pak, telinga. Ini matanya yang bolotot, ini mulutnya. Ada yang sedang begini pegang obor, aya anu keur ngagoler kieu aya. Ada dan sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan imajinasi dari ahli seni, Pak. Mereka tidak sadar. Nah, ini yang seperti mereka lupa dan tidak sadar atau sengaja melupakan ilmunya, bahwa yang ahli dan pintar itu tukang pahat. Jadi lamun rek nyembah lantaran patungna jadi halus nepi ka pantas disembah, mending kena nyembah tukang pahat, Pak. Kan kalau mun tukang pahat disembah lompatan meureun malaikeun. Itu masalahnya. Bisa dipaham kan? Kemana ilmu dan otak mereka saat itu, sehingga mereka terus saja jalan memahat dan sebagainya. Setelah sedemikian rupa berbentuk yang menurut imajinasi mereka, nah ini sekarang sudah mulai pantas disembah. Naon bedana basa batu ngaguluntung kan dengges dibentuk jadi patung, bedanya apa? Atau batu-batu juga cek saha teh? Cek nu make akal pikiran. Jadi tidak setiap orang punya akal pikiran dipakai pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, pada kasus yang seringkali kelihatan ia tidak berakal sama sekali. Jadi we pikaseureun. Setelah itu diangkutlah ke tempat yang menurutnya pas. Ya kan? Nah, di sini besoknya mereka diskusi lagi. Bacaan dan doa apa yang harus kita baca? Menang jelema kabeh, Pak. Menang saha nu pinter, nu cerdas, nu berakal, yang lupa bahwa sebetulnya dia makhluk berakal yang harus lebih mulia daripada batu yang disembahnya. Tapi hari teu jalan, jahiliyah namanya. Jadi jahiliyah teh anu otakna teu nyambung jeung keharusan dan kemestian sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Sekarang logika yang sederhana. Kalau manusia itu sudah Allah ciptakan sebagai makhluk termulia, ya kan? Ketika malaikat saja disuruh usjudu li Adama, saja para malaikat, Pak, sujudlah kalian kepada Adam. Kenapa? Karena diperintah Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan seluruh Adam dan anak-anaknya itu adalah makhluk-makhluk termulia. Malaikat tidak keberatan.
fasajadu, maka mereka semua sujud. Tapi setelah gubrang kadunya, kitu kalau milih batu, memahat, memangku, memikul, menyimpan, menyembah dengan bacaan-bacaan yang mereka sendiri. Apa patung itu yang jadi mulia? Apa bisa patung jadi mulia, Pak? Tidak bisa. Ora iso. Is not way istilahnya. No, tidak ada jalannya batu menjadi mulia. Tapi tsumma radadnahu asfala jahiliyah. Apa sebabnya orang jahiliyah? Nah ini sebabnya dua nih, sing pangnyeratkeun. Kade ulah, iya ulah teu pas. Coba ini pertama ya. At-taubah taubat ya. Maka itu adalah sumbernya masdaru harus an-nadamah. Ditulis saja nadamah kayak aya ibu-ibu anu kitu geuningan ada nama teu nulisna. Tulis hiji-hiji. Pengajian bubar ieu karana pri alif jeung lam. Coba at-taubah sama dengan an-nadamah. At-taubah sama dengan an-nadamah. Mengapa orang bisa menyesal? Ya kan itu tadi kan? Nah, turun ke bawah. Bisa babil ilmi. Intinya itu, Pak. Kalau orang menyesal, pasti dia punya ilmu. Adakah orang-orang jahiliyah yang menyesal lalu masuk Islam? Justru banyak. Apa sebabnya? Karena mereka punya ilmu. Apa saja hal yang bisa menutupi ilmu? Sebetulnya cuma dua, Pak. Hal yang bisa menutupi ilmu itu cuma dua. Ya, ke bawah ke hanapta. Ini yang menutupi ilmu nih. Yang pertama adalah kalau dalam bahasa umum disebut sarwatus syahwah. Sarwatus syahwah. Yang satu, yang kedua adalah suratul ghadab. Cuma ini, Pak. Mengapa orang bisa menyesal? Karena dia punya ilmu. Lalu ia tahu bahwa ia melakukan kesalahan. Jadi dasarnya penyesalan adalah harus ada al-ilmu. Makanya al-ilmu nurun wal jahlu, kan begitu bahasa pelajaran kita dulu. Ilmu itu cahaya, jahlun itu bahaya. Mengapa lawannya al-ilmu jadi jahlun? Karena yang namanya jahlun di sini adalah bukan sama sekali tidak berilmu, tetapi sedang melupakan ilmu. Nah ini, Pak. Yang pertama sarwatus syahwah, yang kedua suratul ghadab. Bentuknya suratul ghadab dengan sinnya biasa. Ya. Nah ini dia. Jadi jahiliyah ketika mereka dicoba disadarkan dan dibangkitkan bahwa yang kalian sembah itu adalah semata-mata batu dan patung-patung, apa jawab mereka? Innama na'budul asnam. Hanyalah kami menyembah berhala-berhala ini. Mereka tahu bahwa yang disembahnya batu. Sadar, Pak. Saya ingat Allahu yarhamu Ustaz Usman, kalau mun keur ngaledek gitu ngaledek. Lamun aya jalma nyembah batu, bari nyahoeun eta teh batu, keun bae tong dicarek. Sekali deui. Lamun aya jelema nyembah batu, bari nyaho eta teh tong dicarek. Mending ekene asupkeun ka rumah sakit. Nya atuh da ari jelema nyembah batu bari nyaho batu mah. Depi ka punten batu abdi teh sareng teh serius itu. Wah atuh nu kitu mah, Pak. Lebatkeun ka rumah sakit jiwa. Lamun jelema nyembah batu bari nyaho eta teh batu, carek entong. Entong sing watir sing karunya, mending keneh bawa ka rumah sakit jiwa. Jahiliyah saja ketika ditanya innama na'budul asnam linuqarriba ilallahi zulfa, kami bukan menyembah batu tapi menjadikan batu ini adalah wasilah agar kami benar-benar sampai kepada Allah. Naon sababna? Dan nyembah Allah mah gaib, bingung sararea ge ari nyembah Allah kudu kumaha. Coba Bapak Ibu, kalau kita dilihat oleh orang daftar haji 25.500.000 ke bank, dititipkan di bank. Surat pernyataan telah membayar 25.500.000 dibawa ke Kemenag. Oleh Kemenag dilihat
namanya Siskohat ya kan, sistem komputerisasi terpadu seluruh Indonesia, sehingga mual aya silih rebut apa namanya jatah kuota ya kan, karena Jawa Barat masuk nomornya terus berurutan Pak. Untuk seluruh Indonesia itu sudah menggunakan Siskohat istilahnya. Tak kemudian nomor berapa porsinya, nomor sekian, wah kemungkinan kalau daftar tahun sekian 2012, 2019, 2018, 2019, dengan sabar ditunggu Pak, dengan rasa Mekah deui Pak, padahal 5 genep tahun deui tapi geus memekahkeun wae. Untung we teu bari sarege beureup jol labbaik Allah aya nu kitu tah, lantaran geus memekahkeun wae. Nepi ka ngalinur wae talbiyah, eta luar biasa. Setelah begitu Bapak Ibu 5 tahun 6 tahun ada penataran, ada apa dan sebagainya, itu capek Pak. Itu biaya waktu, biaya tenaga, biaya pikiran, biaya uang dan sebagainya. Tapi mengapa kita kerjakan? Sampai wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina, diikhlaskan hati betapa ia harus dengan kesadaran yang penuh bahwa sebentar lagi dia akan naik satu level tertinggi namanya duyufur rahman. Naik ke level tinggi akan menjadi tamu cik ari jelema nu pantas jadi tamu Allah teh kudu jiga nu kumaha Pak. Dimulai dari wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina, ikhlas. Terus manasik ilmunya diberikan supaya kaifiatnya jelas. Lalu mencoba memperbaiki akhlak nih, masih ada waktu naikkan level. Level apa? Level tamu Allah nih. Ngomongnya lebih diatur, pikirannya lebih diatur, kerjaannya, amal-amalnya juga terus lebih teratur, sebab dia secara sadar penuh sedang menaikkan diri supaya nanti pada waktunya sudah benar-benar layak jadi tamu Allah. Kenapa demikian? Dihormat ku Allah apa susuguhna moal bisa dibikin kanu lain susuguh di Mekah mah Pak. Suguhan Allah di Mekah berbeda dengan suguh Allah di sini, bagaimanapun ada bedanya. Mandinya ihram, ya kan? Wangi-wangian sebelum talbiyah ihlal ihram umrohnya sudah ihram. Lalu ia labbaik umrotan kalau umroh, labbaik hajjan. Mulai menetes air mata Pak. Ya kan? Susuguh teh pada cipanon didinya mah cipanon surga atuh. Ya kan, bisa dipaham ya? Wah, naik pesawat. Apa tidak takut jatuh tuh? Ada yang sudah daftar umroh ke saya sekarang mengundurkan diri karena lihat Lion Air. Benar Pak? Cenah power tuh di TV terus we cenah ragra gitu. Oh mangga wae. Disanggana lamun teu naik kapal moal maot. Gagabah teuing. Jadi ada dua kata kalau dalam bahasa tafsir namanya mufrodat. Yang pertama at-taubah. Taba yatubu taubah. Maksudnya di sini adalah menyesal karena dia punya ilmu bahwa yang dilakukannya salah. Apa sebab dia melakukan padahal tahu salah? Hanya ada dua sebab. Yang pertama syahwat yang tidak terbendung. Yang kedua godob, kemarahan. Karena kalau orang sudah marah Pak, dan marahnya itu menjadi-jadi, maka ia akan tidak logis. Bapak Ibu pernah mendengar suami mencekik istri dan mertuanya? Bisa dipaham Kak? Godob dia. Bapak Ibu pernah mendengar orang tua yang menyiksa anaknya sampai mati? Godob, pasti ada yang memancing dirinya terus makin kuat sampai dia gelap mata kalau dalam bahasa kita. Godob. Makanya Rasul sering menasihati la tagdob. La tagdob. Silahkan kamu pergi, pegang satu la tagdob. Jangan terlalu cepat marah. Karena kemarahan yang tidak terkendali itu akan menyebabkan orang menjadi buta. Kiwe Bapak Ibu sing jujur kasim guringnya, sim guring. Punten Pak, bapak-bapak, dupi istri bapak geulis henteu Pak? Tong ngarere teu ka tukang eueuh kawan pisan hirup teh. Geulis istri bapak Pak? Geulis, tapi lamun bapak keur amek geulis henteu? Nya amok nya naon ninggalin ngagolerna teh manyun kitu. Nu katinggalin teh karaka manyuna.
Tapi lamun bapak kerido Pak, kajian goreng patut geulis we nyapanya. Mata kagerido ka pamajikan teh supaya katinggalina geulis wae. Keun we saya aya we Pak. Itu ya. Yang kedua adalah al-jahalah. Jahalah di sini artinya bukan la ilma lahu, sama sekali tidak punya ilmu, tetapi ia sedang mengkhianati ilmu. Maka orang jahiliyah siapapun adalah orang yang mengkhianati ilmu. Kemudian yang ketiga adalah tsumma yatubuna min qarib. Lalu ia bertobat dengan waktu yang tidak lama. Segera tobat. Nah, yang dijadikan masalah itu ari batas dekat jeung segera teh sakumaha? Karena yang namanya dekat dan jauh itu adalah relatif. Betul kan? Sakumaha tuh Pak? Jarak dari dia berbuat dosa ke tobat itu berapa lama durasinya? Sehingga disebut tsumma yatubuna min qarib. Lalu ia menyesal, mohon ampun kepada Allah dari waktu yang dekat sejak ia melakukan maksiat. Kayak hadisnya di hanapannya. Kemudian hadis yang pertama ini dari Ayub ya. Ia berkata, sami'tu Abdullah ibn Amrin yaqul, saya mendengar Abdullah bin Amr berkata, man taba qabla mautihi aman. Siapa yang bertobat sejak ia berdosa banyak lalu ia tobat, tapi jangkanya setahun dari ia berbuat dosa itu, kakara sadar dan menyesal, apakah diterima tobat orang seperti itu? Tiba alaihi, pasti Allah akan menerima taubatnya. Setahun tak Pak? Kemudian wa man taba qabla mauti bi syahrin. Siapa yang bertobat sebelum kematiannya, sebelum kematian Pak, 1 bulan sebelum kematian, ia masih sempat tobat, tiba alaihi, wajib Allah menerima taubatnya. Hatta qala yauman, bahkan sampai taubat 1 hari pun sebelum kewafatan, taubatnya masih Allah terima. Hatta qala sa'atan, bahkan, nah ini namanya klimaks itu kan, walaupun hanya beberapa saat, beberapa menit, beberapa detik sebelum kematiannya, lalu ia masih menyesal dan bertobat, mohon ampun kepada Allah, tiba alaihi, masih akan diampuni Pak. Makanya ibu bapak nanti sambungkan juga dengan surah surah Az-Zumar ya, surah ke-39 ayat 53, coba nanti bisa dilihat surah Az-Zumar. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu mir rahmatillah. Betul kan? Wahai orang yang pernah melebihi batas. Melebihi batas apa? Tidak memakai akal pikiran yang sehat sehingga ia menjadi jahili. Semua orang yang berbuat dosa pasti jahiliyah Pak. Jahiliyah apa? Ya dia sudah tahu tapi ia terus mengerjakannya karena didorong oleh syahwat yang tidak terkontrol atau emosi dan kemarahan yang tidak bisa dikontrol, itu pasti jahiliyah Pak. Tetapi ketika ia tobat walaupun hanya beberapa saat sebelum matinya, tiba alaihi, pasti akan diampuni. Makanya senafas, sejalan dengan surah Az-Zumar tadi ayat ke-53, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang israf melebihi batas. Kan Allah sudah membuat batas, tilka hududullah, Allah sudah membuat batas-batas. Maka orang yang melebihinya disebut israf. Sok datang kepada Allah, serahkan diri, sesali kesalahan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena tidak ada dosa besar, dosa kecil sebesar apapun termasuk musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, datanglah kepada Allah dengan penyesalan. Ya kan? Nanti disambung dengan illa man taba wa amana wa amila amalan solihan. Buktikan bahwa tobatmu sungguh-sungguh, beramal soleh, beriman dengan sungguh kan, menyesal, beriman dan beramal soleh, walaupun dalam bentuk penyesalan saja, tuluy maut Pak. Menyesal dengan sungguh-sungguh adalah amal soleh. Gampang ke surga mah, teu hese banyak, insyaallah orang ke surga sadana ge Pak.
Kemudian qala ar-rajulu, seseorang berkata, ara'aita in kana musyrikan. Ini yang sering. Kenapa? Karena ada ayat di dalam surah apa itu An-Nisa juga. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada ayat itu, Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, an yushraka bihi, bagi yang menyekutukan, kan tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah masih bisa mengampuni dosa selain itu. Itu tidak berlaku bagi orang yang datang dengan sungguh-sungguh menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrik dosa terbesar, tapi bagi Allah tidak besar untuk mengampuninya jika ia menyesal. Amana wa amila amalan sholih. Kartos ibu bapaknya jadi tongsieun, engal sumping, datangi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyadari kesalahan, mohonlah ampunan, wajib bagi Allah untuk mengampuninya. Ara'aita in kana musyrikan, bagaimana kalau orangnya itu musyrik, Pak? Kan ini pertanyaannya. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Nah, tadi ada surat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Maka dijawab dengan ini, qala innama uhadditsukum, seaslinya, kata Ayub ketika siapa? Abdullah bin Amr, ini bagaimana kalau orangnya musyrik? Seaslinya saja saya hanya menceritakan kepada kalian apa saja yang saya dengar, tidak saya tambah, tidak saya kurangi, bahwa semua dosa akan Allah ampuni asal datang kepada Allah, menyesal, beriman, lalu beramal soleh. Gitu, Pak, insya Allah. Makanya pintu tobat saat masih terbuka, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ini ada ayatnya yang lainnya juga, ini dalam surah An-Nisa. Ngaruntui An-Nisa, Pak. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah, dan siapa yang beramal keburukan, pasti mengamal keburukan bijahalah, atas dasar tidak ada yang beramal buruk kecuali pasti dasarnya jahalah. Sudah kan tadi kan dasarnya ya. Aw yadlim nafsahu, atau zalim kepada diri sendiri. Apa zalim kepada diri sendiri? Termasuk melakukan kemusyrikan, baik menyembah yang lainnya atau menyembah yang lain bersama-sama dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kasus kita ini, saya tidak tahu apakah ini keuntungan atau kerugian. Ya, ini kita hitung-hitung, apakah ini kita diuntungkan atau dirugikan? Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke Gunung Tursina, wattini waturisi nin, gitu kan? Naik ke Gunung Tursina. Arba'ina lailah, 40 hari 40 malam ia berada di Gunung Tursina, lalu menerima ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat yang menang hesebeleke. Apa hesebeleke, Pak, bahasa Indonesianya? Susah payah didakwahi sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, mulailah masuk orang ke dalam Islam. 1, 2, 3, yang kalau di dalam tarikh itu tercatat umat Nabi Musa 60.000 saja. Ya, beberapa riwayat begitu, 60.000. Tetapi ketika Nabi Musa sedang berangkat ke Gunung Tursina, dititipkanlah amanah pembinaan ini kepada adiknya sendiri yang sama-sama Nabi Harun. Entah apa bedanya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Oleh Nabi Musa itu mereka seperti terayomi gitu kan, sehingga kuat dalam satu wahdatul Islam. Tapi begitu Musa pergi dijaga oleh Harun, satu persatu banyak anu morojol, Pak. Akhirnya di antara mereka menjadi kaum yang murtad. Bittikhadikumul ijla, kembali menyembah anak sapi. Bisa jadi, Pak ya, mungkin karena masuk Islamnya baru, ilmunya masih terlalu tipis juga, sehingga ketika ada godaan-godaan sedikit saja kok murtad. Bisa jadi kan. Begitu Musa kembali,
dilaporkan dan disaksikan bahwa beberapa jumlah dari umat yang sudah diislamkan ini kembali menyembah anak sapi. Didekati lagi, didakwahi lagi, dan berhasil kembali kepada pangkuan Islam. Tetapi syaratnya berat, Pak. Wahai Musa, sampaikanlah kepada Tuhan kami bahwa kami bertaubat, beristighfar, mohon ampun atas kedoliman diri kami. Nah, ini disebutnya di sini kan ayat tadi ada kata-kata wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu, itu ini diantaranya contohnya. Apa kata Nabi Musa? Ya, taubat kalian semua diterima. Tubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum. Silahkan kalian tobat kepada Tuhan kalian, tapi ada syarat. Kalian harus bunuh diri massal. Bunuh diri massal, Pak. Maka umat-umat yang tadi murtad lalu masuk ke dalam Islam di hadapan Musa, dengan berat hati Musa menyaksikan mereka bunuh diri massal, Pak. Sekarang kita tuh, Pak, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Beda cara tobat umat Nabi Musa dengan cara tobat umat Nabi Muhammad. Kalau mereka sungguh-sungguh bunuh diri, tidak mau bunuh diri berarti tidak benar-benar bertobat. Tapi kalau sekarang betapa kita ini dimudahkan, diogoh, dimanja luar biasa. Siapa yang beramal keburukan atau zalim kepada diri sendiri, tsumma yastaghfirillaha, menyesallah, mohon ampunlah kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, niscaya dia akan mendapatkan Allah pengampun penyayang beres. Cuma masalahnya seringkali karena begitu caranya kita suka anggap enteng. Makanya pertanyaannya, Pak, apa kita ini diuntungkan atau dirugikan, diberatkan atau diringankan? Kalau zaman Nabi Musa bunuh diri selesai, surga tekan neraka, Pak. Selesai. Cek bapak-bapak. Gitu, Mimi tidak ada mikir ya, rek ditanya kuring ya. Cara tobat itu mending zaman Nabi Musa, mending sekarang, Pak. Zaman Nabi Musa efektif, efisien. Cukup dengan mawa benda tajam atau menjatuhkan diri dari atas, silahkan pokoknya bunuh diri saja. Coba lihat, loncat enggak, mati, surga, tidak ke neraka. Beres, Pak. Mau aya kasihan deui hirup teh, mau hariwang. Tapi seperti sekarang, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfiril laha yajidillaha ghafuron rahima. Rupanya zaman sekarang lah umat Nabi Muhammad dikenalah dengan tobat samal. Ayeuna jiga nama, Pak, tobat samal teh ada baheula mah tobat samal kumaha? Nggak bisa, sudah mati dia dengan bunuh diri. Makanya ya mudah-mudahan kita ini bukan kelompok kaum yang suka mempermainkan pintu taubat. Manfaatkanlah selagi benar-benar masih terbuka. Wa may yaksib itsman fa innama yakasibuhu ala nafsih. Siapa yang mengusahakan dosa-dosa, cuma ulama-ulama membedakan berdasarkan dalil-dalil bahwa isman ini adalah dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Biasanya begitu. Ya, dibedakan dengan dosa yang lainnya. Wa kana Allahu aliman hakima, hati-hati Allah itu Maha tahu lagi Maha bijaksana. Wa may yaksib khati'atan, siapa ya juga yang mengusahakan melakukan kejelekan, au itsman atau dosa, tsumma yarmi bihi bari'an, lalu ia melontarkan seolah-olah ia itu bersih dari kelakuan dosa itu. Jadi sebutnya lempar batu sembunyi tanya. Bagaimana karakter orang seperti itu? Faqadih tamala buhtanan wa ismam mubina, berbuat dosa lalu ia untuk dirinya sendiri sudah besar dosanya, tapi berbuat dosa lalu kesalahannya dilempar ke orang lain, itu menjadi 2 kali lipat dosanya. Yang demikian disebutnya isman mubina. Kemudian selanjutnya, an Abdillah qala, dari Abdullah ia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ayyuz zanbi a'dham, dosa apakah yang paling besar? Jadi tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena ada satu buku namanya Al-Kabair, khusus mengumpulkan dosa-dosa besar. Nah ini raja dari dosa besar ini Pak, ya kan? Yang pertama, ayyuz zanbi a'dhamu 'indallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Mas'ud maksudnya, dosa apakah yang paling besar menurut Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Menjadikan bagi Allah ada sekutu-sekutu padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Hak apa dari batu-batu sampai ia disembah? Kan gak ada haknya tuh. Hak apa gunung-gunung dia sampai disembah? Hak apa itu matahari sampai disembah? Makanya dosanya besar dan paling besar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, menjadikan sekutu bagi Allah padahal ia telah menciptakanmu. Kemudian qultu, saya bertanya lagi, inna dzalika la'azim, kalau itu langsung bisa saya tangkap, memang itu urusan terlalu besar untuk menyekutukan Allah padahal Allah lah yang menciptakanmu. Tsumma ayyun, kalau begitu apalagi setelah menyekutukan Allah? Qala, Rasulullah menjawab, antaktula waladaka takhafu an yat'ama ma'ak, engkau membunuh anakmu dikarenakan kamu takut kasoro. Nah, bahasa Indonesianya apa Pak? Kasoro, takut terambil dan terkurangi rezekimu disebabkan kamu bertambah anak, padahal bagi kita anak adalah pintu rezeki. Anaknya sendiri rezeki dan juga menjadi pintu rezeki bagi yang lainnya. Jadi kalau dikatakan banyak anak banyak rezeki, betul Pak. Betul Pak. Kenapa? Jadi yang disebut rezeki jangan uang terus Pak. Nanti kita jadi murah. Bisa dipaham? Kalau rezeki itu uang jadi murah Pak. Justru yang dinamakan rezeki saja, dengan dianugerahi anak itu, anak saja sudah rezeki. Anaknya banyak, rezekinya banyak tidak? Ya iya. Bisa dipaham kan? Karena anaknya sendiri sudah rezeki. Coba bapak-bapak, ya logika Pak. Ini matematik Islam. Ada suami istri, anaknya 3, mati 2 umpamanya, berarti kan tinggal 1. Itu biayanya makin berat atau makin ringan? Punya anak 3, yang 2 meninggal, tinggallah 1. Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus anak makin ringan makin berat? Makin ringan karena dikurangi 2. Apa perintah Nabi? Isna'u to'aman di ali Ja'far, ayo kirim. Tah nungurangan biaya mah Pak, kulaka kudu dikirim. Gerasau hebatnya. Tapi begitu ada seorang suami istri, istrinya melahirkan, anaknya kembar 5, lalaki kabeh. Anaknya kembar 5, laki-laki semua. Sudah pada hari ke-7 itu diberi nama, ya kan? Dibersihkan rambutnya lalu ditimbang. Lamun sirah 2 gram eta budak 10 sabaraha Pak? Budak 5 10 gram, keluar dari biaya can biaya operasi, can biaya itu. Tapi malah orang yang mengeluarkan biaya banyak oleh Islam, ayo cukur rambutnya, timbang, jadi mas sedekahkan. Setelah itu akikah, ya kan? Harus akikah lagi Pak. Kalau perempuan 1, kalau anak laki-laki 2, kembar 5, jadi sabaraha di doma itu Pak? 10. Berbesar hatilah karena anak sendiri rezeki, dan itu adalah pintu rezeki bagi rezeki-rezeki lainnya. Komo lamun budak teh keur maloba saroleh Pak. Luar biasanya Pak. Luar biasa Pak. Can istri Bapak di bidadari deh. Wah, guys luar biasa. Kumaha Pak, istri Bapak bidadari sanes? Tong ningali ka tukang heular ngajawab itu Pak, der we atuh. Dah. Jadi antaktula waladaka takhafu an yat'ama ma'ak. Yang terakhir, qultu, saya bertanya lagi, tsumma ayun, kemudian apa lagi? Qala antuzaniya halilatah jarika, engkau berhubungan suami istri dengan istri tetanggamu. Itu kalau dalam bahasa umum itu dosa yang tidak termaafkan, tidak. Bagi Allah asal betul-betul menyesal, datanglah kepada Allah,
mohonlah ampunan dengan sungguh-sungguh, ubahlah karakter dan ibadah menjadi iman dan beramal soleh, Anda masuk surga. Teu hese Pak lah. Resep cenah ngaos ka Ustaz Wawan mah kabege ka salurga wae nya ka surga atuh. Dan naonan hese-hese pengajian tuluy ka neraka gresok. Mending teu ngaji nya Pak. Insyaallah ka surga Pak. Ka surga Bu, ka surga. Amin ya robbal. Sedang malaikat saat ini menatap kita Pak, malaikat rahmat yang membentangkan sayapnya saja mereka segera katupkan hubban waridon litolibil ilmi. Semoga kita sedang ditatap oleh mereka dengan doa-doa salawat dari mereka. Tuh. Penutup anu tadi teh Pak bisi majarkeun teh ayat-ayatna ya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, kalian telah zalim kepada diri sendiri. Susah payah saya mengajar kalian, susah payah saya mendoakan kalian, ya kan? Sampai kalian telah menjadi muslim, kita diikat oleh ikatan keislaman kita. Innamal mu'minuna ikhwah, kita itu sudah, kenapa kamu keluar? Murtad kalian itu. Zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla, dengan kembali menjadikan anak sapi sebagai sembahan kalian. Mana akal kalian gitu kan? Berarti ini termasuk kepada ayat ya'maluna su'a bijahalah di atas Pak. Kan sudah masuk Islam, sudah paham. Bagaimana caranya? Fatubu ila barikum. Boleh kalian masih Allah beri kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan kalian, tapi caranya hanya satu untuk membuktikan sungguh-sungguh atau tidaknya tobat kalian. Faqtulu anfusakum. Silakan bunuh diri, dan benar di dalam tarikh tercatat bahwa umat Nabi Musa beberapa itu mereka bunuh diri massal di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dari satu sisi sedih karena kehilangan umat di dunia ini, tapi di belahan lainnya ia sangat bahagia karena mereka berani memastikan diri asal jangan ke neraka. Ya kan? Gitu Pak. Dzalikum khairul lakum inda bariikum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian menurut Tuhan kalian. Fataba alaikum, maka sungguh Tuhan kalian telah menerima tobat kalian. Tah nu kieu nu tobatna ditarima, nu ka surga teu ka neraka heula. Makanya nanti ada pintu surga namanya Tawabin, ya kan? Ya, tadi Pak, jangan lupa ada pintu surga namanya Al-Kadhiminal Ghaiz wal 'afina anin. Nah, jadi bukan tidak boleh marah, tapi jangan jadi pendendam, Pak. Jangan jadi pendendam. Saya ambil contoh begini. Coba ibu bapak bayangkan. Kalau mayit, kita diperintahkan oleh Rasulullah namanya sunnah muakkadah untuk sholat mayit. Kalau mayitnya ini bapak kita, saudara kita, atau guru kita, atau siapapun yang baik kepada kita, Pak, doa kita nggak usah disuruh-suruh, ikhlas. Ya kan Pak ya? Dan nyaah teh kana mayit. Sekarang ujiannya digoler ke mayit, nu urang teh nyeri hate. Aduh, aing jelema ieu ngadengeuna teh sia. Tah kitu Pak. Tapi kalau sudah betul-betul kita mau salat mayit, idza shallaitum 'alal mayit fa akhlisud du'a. Coba ujiannya Pak. Bila kalian menyalati mayit, ikhlaskanlah. Jadi mun sakareta ikhlas entonglah. Jadi jangan sampai gini Pak. Allahu Akbar, mamanya dah Fatihah salawat, Allahumma gfir lahu, dah ikhlas teh, Allahumma gfir, henteu ketang, henteu ketang bobodohan, ulah Pak. Jangan mempermainkan agama, namanya yang begitu tala'um fil ibadah, tala'um fid din. Itu ujian orang Islam. Makanya sering-seringlah kita memohon kepada Allah, Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau sisakan sedikit pun sampai ada kebencian kepada sesama muslim. Termasuk hati-hati dengan atmosfer politik ini kan, jangan sampai ada kata-kata yang sifatnya kebencian dan laknat padahal sesama muslim. Nanti berhadap-hadapan, nu ya Allahu akbar, nu ya la ilaha illallah, bingung nanti Pak.
dah tong sok suudon wae ka batur teh nya kau menyebarkan apa hoax eta mah yang hoax itu kan anti Islam. Dan terakhirnya adalah fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat dan juga Maha kasih sayang. Pintu tobat saat terbuka, mari kita manfaatkan dengan penyesalan-penyesalan kalau memang kita masih punya kesalahan. Demikian Ibu Bapak.